Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Selamat dari Tumbal Pesugihan, part 6. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Alarm ponsel berbunyi. Dengan mata terpejam, ku raih ponsel di atas nakas, lalu mematikan alarmnya. Gila, bangun. Setengah sadar aku mendengar seorang memanggil. Gila, bangun. Iya, bentar masih ngantuk. Balasku seraya menutup kepala dengan bantal. Kesadaranku berangsur-angsur pulih. Loh, suara siapa itu? Batinku sambil pelan-pelan membuka mata. Teriakku ketika melihat seorang wanita berambut panjang sedang berdiri di dekat pintu tempat tidur. Tepatnya di sisi kanan tempat tidur dekat nakas. Dek. Panik dan takut membuatku terjatuh ke sisi tempat tidur. Pergi, teriakku. Mau apa kamu? Pergi. Tidak ada balasan dari sosok itu. Perlahan kunaikkan kepala dari bawah tempat tidur. Mengintip, sosok itu sudah menghilang. Mbok, aku berteriak ketakutan sambil berlari keluar kamar. Mbok. Tidak ada jawaban. Apa Mbok Wati sedang tidak ada di rumah? Berarti aku sendirian. Mbok, teriakku lagi. Iya non, saut Mbak Wati dari pintu depan. Dengan sigap, aku berlari ke depan pintu. Ada apa, Non? Tanya Mbak Wati melihat sikapku yang aneh. Aku menarik Mbak Wati ke halaman depan rumah. Mbok, tadi si perempuan rambut panjang ada di kamar, bisikku. Bener kata Den Kevin, setiap diomongin dia pasti denger. Balas Mbak Wati pelan. Ya udah, jangan diomongin lagi non, sambungnya. Aku duduk di teras sambil mengatur nafas. Mbok, habis belanja? Tanyaku ketika melihat Mbak Wati membawa kantung plastik transparan berisi sayuran. Iya non, mau masak buat makan siang. Aku ikut masak boleh? Non Kila udah bisa masak. Mbak Wati tersenyum. Mbok ngeledek banget. Di Jerman aku sering masak sendiri, kan di apartemen ada dapur juga. Di sana masak apa non? Nasi sama mie, balasku. Bangke dari kursi, non bisa aja. Ayo mbok, aku temenin masak, ucapku seraya masuk ke dalam rumah. Kami pun berjalan bersama ke dapur. Mbok Wati sedang mengeluarkan barang belanjaannya. Mau masak apa mbok? Tanyaku sambil menatapnya. Mbok inget, Non Kila suka banget ayam asam manis sama capcay. Asik. Mbok Wati sedang menyusun bahan-bahan makanan di atas meja, sedangkan aku melangkah ke arah jendela. Terlihat kolam renang yang sudah kering. Kulihat Pak Ahmad sedang berjalan mendekati kolam renang. Dia pun menoleh ke arahku tersenyum, lalu turun ke dasar kolam renang. Mbok, panggilku. Iya non, balasku. Ayah nyuruh Pak Ahmad bersihin kolam renang. Ahmad? Mbak Wati terdengar bingung. Iya, itu tadi Pak Ahmad turun ke kolam. Ahmad dari pagi pergi sama Mbak Bapak. Hah? Tadi jelas-jelas aku lihat di kolam renang, sampai nengok ke aku terus senyum. Mungkin udah pulang, tapi Mbok nggak dengar ada suara mobil. Coba cek. Beneran ada nggak di sana? Perintahku. Mbok Wati berjalan melewati pintu belakang menuju kolam renang. Aku bisa melihatnya sudah dekat dengan kolam. Kemudian menengok ke pasar kolam dan kembali ke dapur. Ada mbok? Nggak ada non. Loh, tadi aku beneran lihat. Ya udah, biarin aja. Jangan dipikirin. Kita lanjut masak aja. Aku mendekat ke meja, mulai membantu Mbok Wati menyiapkan bahan masakan. Namun bayangan sosok yang mirip dengan Pak Ahmad masih terus menghantui rasanya
Tidak mungkin aku salah lihat. Tidak ada kejadian aneh sampai aku selesai makan. Aku dan Mbak Wati pun tidak terlalu banyak bicara usai kejadian tadi. Setelah merapikan piring, Mbak Wati langsung membersihkannya, sedangkan aku memilih untuk kembali ke kamar. Waktu menunjukkan pukul 2 siang, aku merebahkan tubuh di kamar sambil menatap layar ponsel, melihat unggahan teman-temanku yang sedang liburan musim dingin di Jerman. Pertengahan tahun lalu sebenarnya aku berencana untuk pergi ke Albrechtsgrundstern, salah satu resort ski terbaik di Jerman. Namun kubatalkan karena aku harus pulang ke Indonesia, jadi terpaksa hanya bisa melihat dari unggahan foto teman-temanku saja. Menatap layar ponsel dengan perut kenyang membuatku mengantuk. Ku atur posisi tidur senyaman mungkin. Lalu berdoa semoga tidak ada mimpi buruk lagi kali ini. Gila, bangun. Gila, bangun. Suara itu terdengar berulang-ulang, tapi kali ini suara laki-laki. Pergi, teriakku dengan mata masih terpejam. Bangun Gila, udah malam, balasnya. Aku membuka mata perlahan, ternyata ayah sudah berdiri di samping tempat tidur. Ayah, Gila masih ngantuk, ucapku kesal. Ayah cuma mau ngajak kamu makan malam di luar, balasnya seraya duduk di tempat tidur. Enggak ah, tolakku. Ya aku masih kesal padanya, ini pun kali pertama aku berbicara dengannya sejak pulang ke Indonesia. Gila masih marah sama ayah? Iya. Gila nggak kangen bunda? Aku terdiam sebentar mendengar pertanyaan itu. Kangen. Nanti habis makan kita ke rumah sakit, mau? Pilihan sulit itu. Di satu sisi aku masih kesal pada ayah. Di sisi lain aku ingin sekali melihat bunda. Aku mengangguk pelan, tanda setuju padanya. Kamu mandi dulu, bau, ledek ayah. Apaan sih? Balasku dengan dahi mengerut, mata melebar dan bibir melengkung ke bawah, cemberut. Jangan marah-marah terus sayang, ayah mengusap rambutku lalu pergi keluar kamar. Bergegas aku membuka koper mencari baju yang paling bagus, sebagai gaun cantik berwarna coklat keemasan. Bukan karena ajakan makan malam ayah, melainkan karena akan bertemu bunda, walaupun bunda belum bisa melihatku secara langsung. Setelah mandi dan mengenakan pakaian terbaik, aku melangkah ke ruang tengah. Di sana, ayah sedang duduk sambil meminum segelas teh. Udah siap? Tanya ayah dengan bola mata sedikit membesar. Sepertinya dia kaget melihat pakaianku. Udah. Bagus banget bajunya. Padahal ayah cuma mau ngajak ke warung pecel lele. Janda ayah. Gak apa-apa. Soalnya kan mau ketemu bunda, balasku tersenyum. Aku bangkit, berangkat sekarang. Aku menganggukkan kepala. Ayah berjalan ke depan pintu, sementara aku mengikuti di belakang. Ku hentikan langkah saat melihat Mbak Wati yang hanya berdiri di teras. Ayah, Mbak Wati gak ikut? Tanyaku. Mbak Wati gak mau ikut. Oh, berarti sekali Mbak Wati sendirian di rumah. Aku dan ayah masuk ke dalam mobil. Tak lama mobil pun melaju meninggalkan rumah. Di sepanjang perjalanan kami hanya diam saja. Aku lebih sibuk melihat ponsel, sedangkan ayah fokus menatap ke depan. Tiba-tiba mobil berhenti. Aku melirik ayah, apa yang terjadi sesuatu. Ternyata dia hanya menatap lurus ke depan. Kulihat keluar jendela. Baru sadar, ternyata mobil berhenti tepat di sebuah jembatan. Ayah, kenapa berhenti di sini? Tanyaku heran. Namun ayah tak menjawab, terus menatap ke depan. Aku mulai ketakutan dengan sikap jengkel ayah. Ada apa di depan mobil? Sejak tadi dia melepaskan pandangannya. Ayah, ngapain berhenti di sini? Tanyaku sambil menepuk pundaknya. Ayah menoleh padaku dengan mata berkaca-kaca. Ada apa ya? Di jembatan ini
Stephen kecelakaan, ucapnya dengan bibir bergetar. Aku hanya diam, tak sanggup berkata-kata. Ini pertama kali kulihat ayah menangis. Mungkin selama ini Gila pikir ayah ini jahat. Aku cuma berusaha tegar. Di dalam hati rasanya sakit banget. Harus kehilangan 2 orang anak, ucap ayah sambil menatapku. Aku masih terdiam dengan mata mulai berembun. Ayah, ucapku seraya meraih tangannya. Gila gak marah sama ayah, Gila cuma kesel. Ditambah kepulangan Gila ke Indonesia disambut dengan kepergian Kelvin. Kami terus larut dalam suasana haru hingga tak sadar ada mata lain yang menatap di luar. Mobil tiba-tiba mati. Suasana kini berubah menjadi menakutkan. Kondisi sangat gelap. Entah kenapa lampu jalan yang di dekat mobil pun ikutan mati. Ayah, aku mulai panik sambil menodongkan tubuh mendekat ayah. Jangan takut, ucap ayah, tetap berusaha menyalakan mobil. Duk. Bunyi hentakan yang cukup keras di atap mobil sukses membuat menjerit ketakutan dan menundukkan kepala. Ayah, teriakku panik. Mobil menyala. Ayah, ayo jalan. Mobil sudah menyala, tapi ayah belum juga pergi dari tempat ini. Ayah, tanyaku seraya mengangkat kepala. Kulihat ada seorang berdiri di tengah jembatan. Seorang yang pernah kulihat sebelumnya. Wanita berambut panjang itu. Ayah menyalakan klakson 3 kali, matanya beradu dengan sosok itu. Mobil pun mulai berjalan perlahan mendekati sosok itu. Aku menutup mata tak sanggup melihat wajahnya yang begitu menyeramkan, sangat pucat dengan lekung mata menghitam. Kurasakan mobil melaju semakin kencang. Perlahan kubuka mata, ternyata sudah lumayan jauh dari jembatan. Ayah nggak takut. Ayah terlihat sangat senang, seperti tidak terjadi apa-apa. Gak usah takut sama begituan, balas ayah. Mukanya serem, namanya juga setan. Gila belum pernah lihat setan. Pernah, sebelum pernah lihat perempuan tadi. Di mana? Di kamar. Dia memang penunggu rumah kita, tapi beberapa bulan terakhir ini sering mengganggu dan menampakkan diri. Kelvin sampai dibuat ketakutan. Iya, Gila juga udah tahu semua cerita tentang Kelvin. Mbok Wati udah cerita. Iya. Obrolan terus berlanjut sampai mobil kami tiba di sebuah warung pecel lele yang letaknya tepat di pinggir jalan besar. Aku pikir ayah bercanda ketika bilang akan makan di sini. Ya ampun, beneran makan di sini, keluhku. Kan tadi ayah sudah bilang. Iya, aku kira ayah bercanda. Gila udah lama juga nggak makan di sini. Terakhir sih pas pulang ke Indo, makan sama Bunda. Warung pecel lele ini memang kesukaan Bunda. Hampir setiap beberapa hari sekali, Bunda selalu mengajak kami makan di sini. Aku, ayah turun dari mobil. Pakaianku sukses menjadi pusat perhatian pelanggan lain. Mungkin mereka baru pertama kali lihat wanita mengenakan gaun, makan di warung pinggir jalan. Kami tidak berlama-lama di warung itu. Selesai makan-makan, langsung melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Lagian, aku juga merasa risih, terus jadi tontonan orang-orang. Sekitar 10 menit kemudian, kami sudah sampai di rumah sakit. Setelah memarkirkan mobil, kami berjalan masuk ke dalam. Letak kamar perawatan muda tidak terlalu jauh dari pintu masuk. Kamarnya cukup besar, ada sebuah sofa panjang dan televisi. Kamar mandinya pun di dalam. Ingin sekali coba menginap di sana, seperti yang dilakukan Stephen dan Kelvin. Kutatap wajah Bunda yang tepat terlihat cantik. Kata ayah, Bunda hanya sedang tertidur. Namun dokter sekalipun tidak tahu kapan Bunda akan bangun. Coba Bundanya diajak ngomong, biar tahu kalau anak kesayangannya datang. Perintah ayah. Aku berjalan mendekati tempat tidur, menatap wajah Bunda lebih dekat, lalu menyentuh tangannya hangat. Itulah yang kurasakan saat menggenggam tangannya.
Belum aku sempat berucap satu kata-kata pun, air mataku sudah jatuh lebih dulu. Aku membaringkan kepala tepat di samping tubuh Bunda. "Bunda," bisikku. "Bunda bangun dong. Gila udah pulang. Gila kangen ngobrol sama ibu, kangen jalan-jalan dan makan bareng Bunda. Lihat deh Bun, aku pakai gaun cantik, warna gold. Aku juga beliin baju yang sama buat Bunda. Biar nanti kalau Bunda bangun, kita bisa kembaran." Tut, bunyi pattern monitor. Sebuah monitor kecil yang berisikan informasi denyut jantung, responsi dan tensi. Terlihat angka denyut jantung Bunda perlahan naik. "Bunda," angkanya kembali naik. Seperti Bunda tahu aku datang. "Ayah," panggilku sembari menengok ke sofa di belakangku. Namun ayah tidak ada di sana. "Bunda, Gila di sini." Kedua tanganku menggenggam tangan kirinya, lalu mencium punggung tangannya. "Ayah," panggilku dengan sedikit meninggikan suara. Tak lama, ayah masuk ke dalam kamar. "Ada apa Gila?" tanya ayah bingung. "Ayah Bunda." Terlalu senang sampai membuatku kehilangan kata-kata. "Ada apa dengan Bunda?" Ayah mendekatiku. "Bunda tadi ngerespon omonganku." "Gila? Serius?" "Iya nih lihat." Aku membisikkan sesuatu di telinga Bunda, lalu menatap monitor kecil di dekatnya. "Loh, tidak terlihat peningkatan denyut jantung di monitor. Tadi setiap aku ngomong, angka denyut jantungnya naik," jelasku. "Mungkin Bundanya malu ada ayah," balas ayah sambil memegang pundakku. "Bunda," bisikku, tapi masih tidak ada pergerakan angka di monitor. "Yuk pulang, udah malam," ajak ayah. "Sebentar lagi ya, aku tunggu di luar ya." Ayah keluar kamar. "Bunda," gumamku pelan. Tut. Itulah sahabat cerita dari Selamat dari Tumbal Pesugihan. Ditunggu part selanjutnya. Oke.